Dan apa yang dia lihat? Eki melihat sosok perempuan dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya sedang duduk di lantai, seperti seolah-olah dia sedang makan makanan kucing tadi. Mereka bertiga melihat sosok itu. Sosok itu melayang terus melewati depan rumah mereka menuju ke seberang jalan. Kemarin sore itu aku pulang kerja. Nah, ketika pulang kerja itu tiba-tiba itu hujan deras. Jadi aku nunggu di parkiran supaya hujan ini cepet reda. Apalagi waktu kemarin itu aku nggak bawa mantel. Nah, pas aku nunggu di situ, tak lama kemudian datang dua cewek. Namanya Eki sama si Anggis. Nah, mereka berdua ini kakak adik. Mereka bekerja sebagai admin di perusahaan yang tempat aku kerja. Sedangkan aku di bagian logistik. Pas Eki datang ini, dia sempat nanya, "Lu Mas nggak pulang kah? Yang lain pada sudah pulang." Aku jawab kan, "Enggak Ki, aku nggak bawa mantel, apalagi rumahku cukup jauh, nanti semua basah." Eki ini bilang, "Sama Mas, aku juga nggak bawa mantel." Ya sudah, kita nunggu sampai hujan reda saja. Nah, waktu itu aku duduk di atas motor sambil ngerokok, sedangkan Eki sama si Anggis ini duduk di sebuah bangku di samping pos security di tempat parkir. Di situ kita ngobrol santai. Sebenarnya selama 3 bulan ini kita memang kenal, tapi nggak pernah ngobrol sekedar ketemu atau tegur sapa gitu. Nah, di situ akhirnya kita ngomong tentang bagaimana sampai kita merantau atau pengalaman-pengalaman selama di sini, karena kita juga berasal dari daerah yang cukup jauh. Nah, waktu itu aku sempat nanya ke Eki, cerita dia sampai dia dari kampung terus nekat merantau di sini. Si Eki ini cerita kalau sebenarnya awal dia merantau ke sini itu dia diajak oleh sepupunya. Sebut saja namanya itu Rina. Nah, Rina sebelumnya sudah berada di kota ini selama 1 tahun, dan si Rina ini bekerja di sebuah restoran seafood yang cukup besar. Karena waktu itu ada lowongan pekerjaan, jadi si Rina ini menghubungi si Eki sama si Anggis. Nah, tak lama kemudian Eki sama si Anggis itu datang ke kota ini. Mereka bekerja di restoran yang sama dengan Rina. Nah, untuk tempat tinggal waktu itu mereka bertiga ini tinggal di sebuah kos-kosan yang tempat Rina tinggal sebelumnya. Masalahnya kos-kosan itu cukup sempit, hanya sebuah kamar saja. Setelah beberapa minggu, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari sebuah kontrakan rumah yang tidak jauh dari mereka bekerja. Rina bertugas mencari informasi karena dia lebih dulu kenal di daerah sini. Nah, beberapa hari setelah itu, Rina ini mendapatkan kabar kalau ada satu rumah kontrakan yang tidak terlalu jauh. Setelah itu, Rina menghubungi pemilik rumah itu. Mereka janjian untuk melihat lokasi rumah kontrakan itu. Nah, suatu sore setelah pulang kerja, mereka bertiga ini bertemu dengan ibu-ibu pemilik rumah kontrakan ini. Sebut saja beliau Ibu Wati. Nah, Ibu Wati menunjukkan sebuah rumah. Nah, lokasi rumah ini berada di sebuah gang,
tepatnya di ujung gang rumah terakhir dari deretan rumah di gang tersebut, tapi lokasinya tidak terlalu jauh dari jalan besar. Sebenarnya waktu awal melihat rumah itu, Eki sempat kurang setuju. Eki sempat bercerita kepadaku, dia bilang kalau aku ini bukan anak indigo mas, apalagi punya kelebihan seperti melihat-lihat hal gaib. Tapi kalau aku melihat suatu tempat itu aku sedikit peka. Dan pertama melihat tempat rumah itu, aku ada perasaan kurang nyaman, kurang seret. Nah waktu itu si Anggis sama si Rina itu justru mereka senang melihat rumah itu. Walaupun rumahnya tidak terlalu besar, tapi ada halaman yang cukup luas. Apalagi masih ada tetangga di sebelah kirinya, karena di sebelah kanannya sudah di ujung. Jadi sebelahnya itu sudah semak-semak. Terus di belakangnya lagi ada sebuah sungai. Nah Anggis sama si Rina ini menganggap tempat itu cukup nyaman karena tidak terlalu ramai seperti kos-kosan mereka sebelumnya. Nah Bu Wati ini bercerita kalau rumah ini sudah 1 tahun lebih tidak ada yang menghuni. Sebelumnya memang ini rumah dari Ibu Wati, tapi setelah suaminya meninggal, beliau memilih ikut tinggal bersama anak dan menantunya di desa lain, di kelurahan lain lah. Nah kalau nanti mbak-mbaknya setuju tinggal di tempat ini, nanti akan dibersihkan. Nanti saya akan menyuruh orang untuk membersihkan tempat ini. Begitu kata Bu Wati. Nah waktu itu setelah Anggis dan si Rina ini terus memaksa si Eki, ya sudah sini saja mbak, tempatnya nyaman, enak kok, kita bisa tenang, bisa istirahat dengan tenang. Nah waktu itu Ibu Wati ini bilang kalau kontrakan ini 1 bulan 600.000 sudah sama listrik sama air. Di situ mereka kaget, loh kok ada kontrakan yang semurah ini, apalagi ini di kota gitu. Akhirnya tak lama kemudian ya sudah mereka setuju. Akhirnya sebelum mereka pergi, mereka masuk ke dalam rumah untuk melihat-lihat tempatnya itu. Di dalam rumah itu ada 1 ruang tamu dan ada 1 kamar yang cukup besar, yang cukup untuk mereka tidur bertiga. Di samping kamar itu ada 1 ruangan kecil yang rencananya bisa mereka buat untuk beribadah sholat. Ada 1 tempat ruang makan, yang paling belakang ada dapur yang berdampingan dengan kamar mandi. Sedangkan di belakang rumah ini ada tembok yang cukup tinggi sebagai pembatas, karena di belakangnya sudah ada sungai, walaupun sungainya gak cukup besar. Di samping sebelah kiri ada 1 rumah yang cukup megah, 2 lantai. Jadi mereka mikir, oh di sini ada tetangganya, karena di depannya sudah lahan kosong. Nah 3 hari kemudian Bu Wati ini menelpon si Rina kalau rumahnya sudah bersih dan siap untuk ditinggali. Sore itu langsung Rina sama si Anggis sama si Eki ini, mereka membawa barang-barang dari kos untuk langsung pindahan ke rumah itu. Pada malam harinya mereka bertiga diantar oleh Ibu Wati untuk menemui ketua RT setempat. Mereka memperkenalkan sebagai warga baru di kontrakan tersebut. Nah Pak RT ini orangnya cukup ramah, jadi beliau berpesan kalau di sini tidak apa-apa mbak, di sini tempatnya aman, nggak pernah ada maling atau hal-hal jahat yang lain. Apalagi setiap malam itu ada warga yang selalu ronda. Nanti kalau ada apa-apa mbaknya telepon saja ke saya. Pak RT sempat memberi nomor HP kepada si Eki. Nah setelah itu mereka dimintain fotokopi KTP dan diberikan surat izin tinggal di daerah tersebut. Di awal hari-hari mereka tinggal di tempat itu tidak pernah terjadi
sesuatu yang aneh. Justru mereka merasakan di tempat itu nyaman, nggak ada kegaduhan atau rame-rame di depan jalan seperti tempat kos mereka yang dahulu. Nah, sebagai gambaran, mereka bertiga ini bekerja dibagi menjadi 2 shift. Jadi yang masuk pagi berangkat jam 8 sampai jam 3, sedangkan shift 2 jam 3 sampai jam 10 malam. Jadi mereka tak pernah bekerja bertiga sekaligus. Kadang ada yang masuk 2 orang, kadang ada yang tinggal di rumah 1 orang, seperti itu. Nah, cerita berlanjut. Hari itu tanggal 1, mereka menerima gaji. Setelah sore pulang, mereka bertiga ini berbelanja kebutuhan, terus membeli beberapa jajanan makanan. Karena besoknya mereka bertiga kebetulan hari itu off. Jadi mereka ini berniat untuk begadang malam itu. Sambil ngobrol bertiga di ruang tamu. Di situ mereka ngemil, makan snack, makan kacang, sambil minum minuman ringan di situ sampai larut malam. Nah, sekitar jam 1 malam si Anggis ini bilang ke si Eki sama si Rina kalau dia mau tidur dulu. Lama kemudian Anggis ini masuk ke kamar. Setelah dirasa Eki ini juga lelah, akhirnya Eki ini ngajak Rina, "Ayo Dek, kita tidur atau ngobrol aja di kamar sambil nonton TV." Kemudian mereka ngobrol di kamar, tapi pintu kamar mereka masih buka. Tak beberapa lama setelah mereka ini mengobrol, sedangkan si Anggi sudah tidur di kasur lantai yang paling ujung, si Rina ini melihat sekelebatan bayangan yang cukup jelas. Ada seorang ibu-ibu dari arah dapur menuju ke ruang tamu. Dan si ibu-ibu ini terlihat membawa sapu. Nah, sebenarnya si Eki ini pun melihat waktu itu, walaupun cuma sekedar melirik. Nah, waktu itu Rina bilang ke Eki ini, "Mbak, ayo tidur, mumpung besok juga libur kan, biar kita tidurnya puas. Tapi Mbak tutup pintu kamar dulu." Nah, si Rina ini langsung tidur di samping si Anggis. Nah, Eki ini ketika dia menutup pintu, dia masih menengok keluar. Karena berhubung ruang tamunya itu lampunya sudah dimatikan, si Eki ini melihat ada sosok seperti ibu-ibu yang sedang menyapu di ruang tamu. Dan di situ karena banyaknya sampah bekas mereka tadi makan snack dan makan kacang. Di situ Eki sempat melihat jelas ibu-ibu ini benar-benar menyapu, membersihkan tempat itu. Karena nggak mau mikir yang aneh-aneh, apalagi itu malam hari, si Eki ini dengan pelan-pelan menutup pintu kamarnya. Tak lama kemudian dia menyusul kedua saudaranya ini untuk tidur. Keesokan paginya Rina sama si Eki ini bangun terlambat. Tapi ketika mereka bangun, mereka ini melihat di ruang tamu itu sudah benar-benar bersih. Diam-diam si Rina itu tanya kepada si Anggis, "Dek, apa kamu yang membersihkan bekas kita makan tadi malam di ruang tamu?" Nah, si Anggis ini bilang ke Rina, "Enggak Mbak, aku kan enggak pernah nyapu. Biasanya kan yang bersih-bersih kan Mbak Eki." Nah, di situ Rina sempat mikir, apa mungkin Eki tadi bangun terus dia bersih-bersih. Tapi ya sudahlah. Jadi cerita tentang siapa yang menyapu di malam itu belum terpecahkan. Eki tetap bertahan dengan tidak bertanya ke Rina, sedangkan Rina pun juga nggak bertanya ke Eki. Nah, semua itu mereka tahu mungkin nanti di akhir cerita. Hari-hari berlanjut seperti biasanya dan tidak ada yang aneh. Hanya beberapa kali mereka merasa terganggu ketika sudah larut malam,
tetangga sebelah rumahnya yang rumahnya 2 lantai itu, ketika malam hari itu terdengar suara yang gaduh seperti orang berteriak-teriak, atau lebih cenderung ke suara anak-anak muda yang lagi berpesta. Mereka menyanyi gitu, dengan suara yang gak jelas tapi terdengar sangat ramai. Itu yang kadang mengganggu mereka. Nah, pada suatu hari Rina ini off, jadi dia digantikan oleh si Eki. Jadi Eki ini bekerja dari shift 1 langsung oper ke shift 2. Ketika sudah masuk ke shift 2, si Eki ini sebenarnya capek waktu itu, tapi dia memilih untuk melanjutkan sampai jam pulang lah. Jam 10 Eki pulang. Dia diantar oleh salah seorang temennya sampai di jalan masuk. Nah, ketika Eki mulai masuk ini bertemu dengan beberapa warga yang sedang ronda. Kebetulan waktu itu Eki membawa beberapa bungkus roti, jadi dia kasihkan ke bapak-bapak yang sedang ronda di situ. Nah, waktu itu seorang bapak-bapak bilang, "Mbak, mau bapak anterin kan? Soalnya kan tempatnya itu gelap, apalagi ini kan sudah malam hari." Tapi Eki ini menolak dengan halus, "Enggak pak, enggak apa-apa, saya sudah terbiasa, jadi enggak pernah ada perasaan takut." Nah, waktu itu ya sudah, bapak senterin saja dari sini biar mbaknya enggak kegelapan kan di situ. Akhirnya disenterin. Setelah Eki ini mau nyampe di rumahnya, dia sampai di rumah tetangganya yang 2 lantai itu, senternya sudah dimatikan sama bapak-bapak yang sedang berjaga di pos ronda tadi. Nah, ada yang aneh. Ketika Eki melihat rumah yang besar itu, ternyata rumah itu dalamnya lampunya semuanya mati. Hanya 2 lampu teras saja yang hidup. Dia sempat berpikir, kalau di dalamnya mati, kenapa setiap malam itu banyak suara ramai seperti di sini, itu banyak penghuninya. Tak lama kemudian Eki berjalan menuju rumahnya. Tiba-tiba dia melihat seekor kucing hitam yang masih kecil, dan kucing ini terus mengikuti si Eki. Nah, waktu itu kebetulan Eki ini dia itu pecinta binatang, apalagi dia itu suka sama kucing. Kucing ini terus mengikuti Eki sampai ke depan rumah. Eki gak pernah berpikiran itu sesuatu yang aneh. Dia cuma berpikir kalau mungkin kucing ini kelaparan karena melihat tubuhnya yang kurus. Eki mengambil kunci cadangannya untuk membuka pintu karena dia takut membangunkan kedua saudaranya. Tak lama kemudian, ketika Eki buka pintu, kucing ini pun ikut masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, Eki sempat membuka pintu kamarnya. Dia melihat 2 adiknya sudah tertidur pulas. Akhirnya Eki ini berinisiatif untuk masuk ke dapur mencari sisa makanan. Nah, kebetulan waktu itu masih ada nasi sama ikan. Dia ambil, dia taruh ke dalam piring. Eki ini bermaksud memberi makan si kucing tadi. Tak lama kemudian kucing itu datang. Jadi piring itu ditaruh di lantai di dapur itu. Nah, kemudian Eki ini masuk ke kamar mandi. Dia bermaksud untuk berwudu, melakukan sholat isya, karena dari tadi dia belum sholat isya. Ketika Eki ini masih berada di kamar mandi, dia mendengar suara seperti piring itu dimainkan. Suara piring itu diketok-ketokkan ke dalam lantai. Di situ sempat jengkel, apa kucing ini makannya kok terlalu ramai seperti ini. Nah, setelah selesai, Eki ini membuka pintu kamar mandinya. Dan apa yang dia lihat? Eki melihat sosok perempuan dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya sedang duduk di lantai
seperti seolah-olah dia sedang makan makanan kucing tadi. Sosok itu terlihat jelas, bahkan kakinya pun terlihat jelas. Dia seorang wanita. Nah, spontan Eki ini kaget berucap, "Astagfirullahaladzim, apa itu?" Dia akhirnya lari ke dalam kamarnya. Ketika dia membuka pintu, akhirnya dia tutup lagi dengan keras. Ketika itu dua adiknya kebangun. Dia sempat nanya, "Loh Mbak, baru pulang kah? Ada apa?" Eki ini meminta maaf karena terlalu cepat menutup pintunya ini, jadi membangunkan kedua adiknya. Dia nggak bercerita apapun waktu itu. Dia memilih untuk mencoba tidur, melupakan apa yang dia lihat tadi. Nah, setelah beberapa kejadian seperti itu, Eki ini akhirnya bercerita ke Rina sama si Anggis kalau dia sebenarnya sudah mulai nggak betah tinggal di situ. Tapi berbeda dengan si Anggis. Anggis dia berkata kalau, "Aku betah di sini Mbak, tempatnya nyaman, adem, apalagi tenang." Nah, di situ mereka berdebat. Tapi Rina yang seolah-olah mengerti, dia bilang ke si Eki, "Gini aja Mbak, kita tunggu sampai 1 bulan. Ya siapa tahu nanti Mbak juga betah di sini sama kayak Anggis." Nah, karena Anggis bilang gitu karena dia nggak pernah mendapatkan gangguan, sedangkan si Rina sama si Eki ini sudah pernah melihat hal yang aneh di situ. Nah, semuanya akhirnya setuju. Waktu itu ya sudah, kita tunggu sampai 1 bulan saja, apalagi kan sudah dibayar. Nah, pada suatu malam, tepatnya sekitar 2 minggu setelah mereka tinggal di tempat itu, sekitar jam 11 malam ketika mereka mau istirahat, mereka benar-benar mendengar suara yang gaduh seperti orang bertengkar di rumah tetangga mereka yang 2 lantai itu. Tapi mereka tetap tidak memperdulikan itu. Tak lama kemudian, dari luar itu tiba-tiba suara itu hening. Hanya ada suara angin yang cukup kencang. Karena di depan rumah itu ada 2 pohon mangga yang cukup besar. Jadi daunnya itu terdengar seperti rontok. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar dengan jelas seperti suara orang yang sedang menyapu halaman. Seperti suara orang menyapu dengan sapu lidi, menyapu daun-daun kering. Di situ mereka bertanya-tanya, itu suara apa? Kenapa malam-malam begini ada orang nyapu di halaman? Dan karena cukup jelas pasti itu ada di halaman rumah kita ini. Eki sempat bilang, "Gak usah dilihatin, biarin saja." Tapi si Anggis ini terus memaksa, "Ayo Mbak, kita lihatin itu suara apa." Akhirnya mereka bertiga keluar dari kamar menuju ke ruang tamu. Di ruang tamu itu ada jendela dari kaca yang ditutupin kelambu. Di situ mereka bertiga membuka kelambu itu dengan pelan-pelan. Tak lama kemudian mereka dengan jelas melihat sosok putih yang melayang dari luar tembok, tepatnya dari sebelah rumah mereka. Itu masuk ke halaman mereka. Dan sedangkan suara orang menyapu itu tadi, suara srek, 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 itu berasal dari rambut sosok itu yang menyentuh tanah, yang mengibas dedaunan kering dari pohon mangga di samping rumah mereka itu. Mereka bertiga melihat sosok itu. Sosok itu melayang terus melewati depan rumah mereka menuju ke seberang jalan di tanah kosong depan rumah mereka itu. Di situ Anggis
menangis, dia ketakutan. Apa itu mbak, apa itu? Rina mencoba menenangkan si Anggis ini, sedangkan si Eki cepat-cepat menutup kelambu itu, mengajak kedua saudaranya masuk ke kamar. Mereka mengunci pintu. Di situ Anggis terus menangis. Dia bilang karena dia saking ketakutannya, dia pengen, ayo sudah pergi dari tempat ini mbak, ayo sudah. Tapi si Eki ini menenangkan, gak apa-apa dek, gak apa-apa, besok saja kita pergi, besok saja kita pindah. Nah akhirnya di situ mereka melewatkan malam itu dengan perasaan yang ketakutan. Keesokan harinya di pagi hari, si Eki, si Anggi sama si Rina ini, mereka bertiga ke rumah Pak RT untuk sedikit bercerita tentang pengalaman mereka selama 2 minggu tinggal di rumah kontrakan tersebut. Nah waktu itu Pak RT ini sebenarnya di awal mereka izin untuk tinggal di tempat itu, Pak RT ini sebenarnya agak ragu karena mereka bertiga ini cewek, dan Pak RT cukup tahu tentang sejarah rumah itu, walaupun waktu itu nggak diceritakan oleh Pak RT ini. Tapi mau mengingatkan karena nggak enak, waktu itu ada Bu Wati sebagai pemilik kontrakan tersebut. Ketika Pak RT bercerita tentang rumah sebelah mereka itu kosong karena penghuninya nggak tahu kemana, bahkan sudah beberapa tahun tidak ada penghuninya. Hanya ada satu orang yang mengaku saudaranya untuk sekedar beberapa kali melihat keadaan rumah tersebut. Di situ Eki ini malah kaget, padahal mereka bercerita kalau hampir setiap malam mereka mendengar kegaduhan di tempat itu, seperti ada penghuninya. Kadang suara teriakan, kadang suara perempuan nyanyi, kadang suara orang bertengkar. Nah, di situ Pak RT ini tersenyum karena beliau berkata memang di situ sering ada suara-suara aneh. Bukan hanya saat ini, beberapa warga pun sering mendengar ada suara yang aneh di tempat itu. Akhirnya mereka yakin untuk meninggalkan tempat itu. Seketika itu mereka menghubungi Bu Wati untuk pamit dengan alasan bekerja di tempat lain yang sudah disediakan mes. Nah Bu Wati akhirnya menyetujui. Sebenarnya Bu Wati ini berniat mengembalikan separuh dari uang kontrakan yang dibayarkan di awal tadi, tapi mereka menolak karena cukup gak enak tidak melanjutkan kontrakan tersebut. Nah itulah pengalaman dari salah seorang temanku, si Eki sama adiknya si Anggis ini. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Kalau bisa jangan dengarkan sendiri, nanti takut ada yang menemani. Kalau kalian suka dengan video ini tekan tombol like, kalau nggak suka ya tekan tombol dislike, itu pun kalau tega. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.